Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1368 kuno yang tidak menyenangkan, mengubur surga dengan satu pedang. Saat Lin Yun melanjutkan terobosannya di puncak gunung, dia tidak boleh ceroboh karena rasi bintang penakluk surga terdiri dari 4 lukisan. Proses pembuatan jurang naga melingkar tidaklah mudah, dan Lin Yun telah menguras banyak semangatnya, gagal beberapa kali dalam prosesnya. Namun dia akhirnya berhasil membentuk lukisan pertama. Maksud di dalamnya bukanlah samudera tak terbatas atau aura naga dari naga biru, tapi kombinasi antara keduanya. Hal ini memerlukan samudera tanpa batas untuk menonjolkan naga yang sesungguhnya. Jika tidak, naga yang sebenarnya saja sudah cukup untuk lukisan pertama. Dengan pengalaman Coiling Dragon Abyss, jauh lebih mudah bagi Lin Yun ketika dia membentuk Phoenix Parasol. Di saat yang sama, wajah Lil Purple juga berangsur-angsur menjadi tenang karena Lin Yun benar-benar monster yang bisa membentuk rasi bintang berdaulat dengan mudah. Kemajuannya begitu cepat sehingga mengejutkannya. Dia gagal membuat Phoenix Parasol beberapa kali, bahkan lebih banyak daripada jurang naga melingkar. Tapi tepat ketika dia hampir berhasil, Phoenix Parasol tiba-tiba hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, jejak darah bocor dari sudut bibir Lin Yun, dan dia membuka matanya dengan wajah pucat. Lin Yun. Lil Purple berdiri di atas Snow Heat Blade dan terbang mendekat. Aku baik-baik saja. Aku sengaja merusak lukisan itu, senyum Lin Yun, memberitahu Lil Purple untuk tidak mengkhawatirkannya. Huff, kau membuat permaisuri ini takut. Tunggu, kau sengaja merusaknya. Lil Purple membelalakkan matanya dengan ketidakpercayaan saat dia menatap Lin Yun. Dia pendek, tapi saat dia berdiri di atas pedang daun salju, tingginya kira-kira sama dengan Lin Yun. Pipinya menggembung, membuatnya terlihat menggemaskan. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit pipinya sambil tersenyum. Itu benar. Aku sengaja merusaknya. Jangan mencubit permaisuri ini atau aku akan marah. Lil Purple meronta dari tangan Lin Yun dan bertanya, kenapa? Melepaskan tangannya dari pipi Lil Purple, Lin Yun berkata, kamu sebelumnya mengatakan bahwa hanya ada 100 rasi bintang berdaulat di dunia. Bolehkah saya tahu mengapa? Itu karena, sejak zaman kuno, cahaya rasi bintang berdaulat telah memenuhi langit berbintang yang tak terbatas di atas 36 lapisan langit. Jadi alam semesta tidak dapat menampung lebih banyak lagi rasi bintang berdaulat, jawab Lil Purple. Rasi bintang yang lahir secara alami sudah ada sejak awal era naga suci, seperti naga biru, burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam yang semua orang tahu. Mereka lahir ketika era berubah. Setelah mencapai tahap astral, rasi bintang milik seorang kultivator akan lahir di langit berbintang, tetapi rasi bintang mereka dikalahkan oleh rasi bintang berdaulat. Selain itu, rasi bintang berdaulat semuanya terisi, dan jika seseorang tidak ingin menerimanya, mereka harus menghadapi kekuatan 100 rasi bintang berdaulat pada saat yang bersamaan. Lin Yun secara kasar memahami apa yang dia maksud dan bertanya, itu juga berarti bahwa era naga ilahi hanya dapat menampung 100 rasi bintang berdaulat, dan seseorang harus memilih di antara 100 jika mereka ingin berjalan di jalan seorang penguasa. Itu benar. Lil Purple mengangguk. Dari era primordial, kuno, dan keemasan, banyak jenius yang menentang surga lahir, dan mereka yang menciptakan rasi bintang berdaulat berasal dari era primordial. Mereka tak terkalahkan di era mereka, dan rasi bintang mereka menjadi lengkap setelah terus disempurnakan oleh mereka yang datang setelahnya. Di era keemasan, rasi bintang berdaulat telah lengkap. Lin Yun termenung sejenak sebelum dia bertanya, mungkinkah tidak ada yang menciptakan rasi bintang berdaulat sejak saat itu? Ada banyak, jawab Lil Purple. Tapi mereka semua gagal. Di era keemasan, ada banyak orang jenius yang gagal, dan langit berbintang tidak memiliki tempat untuk mereka. Lagi pula, kalian akan menghadapi kekuatan 100 rasi bintang penguasa saat mencoba menciptakan yang baru. Jadi, dapatkah Anda bayangkan betapa sulitnya itu? Setiap rasi berdaulat telah melalui jutaan tahun pewarisan, jadi bagaimana mungkin rasi berdaulat yang baru bisa mencapai ketinggian yang sama dengan mereka? Tiba-tiba, Lil Purple berseru, dan dia menatap Lin Yun. Lin Yun, jangan bilang kalau kamu ingin membuat rasi bintang berdaulatmu sendiri. Kamu akan mati. Lin Yun terdiam menanggapi pertanyaannya. Ini juga berarti dia telah mengakui apa yang dia katakan.
Ketika Lil Purple melihat itu, dia menutupi mulutnya dengan tidak percaya. Tepat pada saat itu, Lin Yun menghela nafas dengan nada tak berdaya. Sebelumnya, ketika saya membentuk jurang naga melingkar, saya bisa merasakan darah dan hati saya dingin. Saya bisa merasakan betapa menakutkannya lukisan itu, tapi saya tidak bisa merasakan darah saya mendidih. Ketika saya membentuk Phoenix Parasol, perasaan itu menjadi semakin jelas. Jadi Lin Yun mengangkat kepalanya dan menatap Lil Purple. Jadi aku tidak bisa terus mengikuti jalan pedang suci Ziyuan. Sejujurnya, aku sudah berada di jalan yang berbeda dari dia. Paling tidak, seni suci naga biru tidak berasal dari dia. Lil Purple terkejut dengan apa yang dikatakan Lin Yun. Aku juga ingin tahu apa itu 8 arai pengunci jiwa yang tidak menyenangkan, dan bagaimana hubungannya dengan pedang di dalam tubuhku. Suara Lin Yun lembut, tapi saat dia berbicara, dia bisa merasakan darahnya mendidih di dalam nadinya. Aku ingin menciptakan konstelasi berdaulat yang semata-mata milikku, milik pemakaman bunga. Karena saya akan berjalan di jalur penguasa, maka saya secara alami tidak akan berjalan di jalur milik orang lain. Lil Purple benar-benar terkejut dengan kata-kata Lin Yun, dan dia bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Pada saat itu, dia bahkan tidak berani menatap mata Lin Yun. Kamu akan mendukungku, kan? Lin Yun tersenyum dengan tinjunya terkepal. Ini adalah keputusan yang berani, dan tentu saja akan sangat bagus jika dia memiliki seseorang yang mendukungnya. Permaisuri ini akan mengikuti kegilaanmu sekali ini. Bajingan, kau selalu membuat permaisuri ini khawatir. Untuk beberapa alasan, Lil Purple bisa merasakan hidungnya menjadi masam saat dia beradu tinju dengan Lin Yun. Tepat pada saat itu, Lil Red terbang dan menatap mereka berdua dengan tatapan bingung, karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun meski begitu, Lil Red juga beradu tinju dengan Lin Yun dan Lil Purple. Kau bilang kita bertiga akan tetap bersama apapun yang terjadi, dan kita tidak akan pernah berpisah satu sama lain, kata Lil Purple dengan mata memerah sambil memelototi Lin Yun. Itu sudah pasti. Lin Yun mengungkapkan senyum hangat sebagai tanggapan. Jadi, konstelasi apa yang akan kau buat? Lil Purple bertanya. Sambil tersenyum, Lin Yun menggoda, sepertinya semua orang memiliki sesuatu yang menentang surga, jadi rasi bintang yang akan saya buat akan memiliki nama yang sederhana, pemakaman surga. 8 pertanda kuno mengubur surga dengan 1 pedang. Lil Purple tertegun sejenak sebelum dia cemberut, teruslah membual. Bukankah penakluk langit juga membual? Lin Yun tersenyum santai. Jelas tidak. Jika aku benar-benar berhasil menjadi penguasa suatu hari nanti, aku mungkin akan mengubur seluruh surga jika aku tidak bahagia. Tiba-tiba, Lil Purple mengulurkan tangan dan meletakkan jarinya di dahi Lin Yun. Dalam sepersekian detik itu, gelombang besar informasi mulai mengalir ke dalam pikirannya. Itu semua terkait dengan rasi bintang. Di era keemasan, banyak orang mencoba membuat rasi bintang penguasa mereka sendiri. Meskipun mereka gagal, mereka masih meninggalkan banyak pengalaman sebelumnya. Ketika Lin Yun membuka matanya, dia menganggukkan kepalanya pada Lil Purple sebelum mendorong sutra pedang Ziyuan sampai batasnya. Saat bunga Ziyuan perak muncul di bawahnya, semua pil astral ilahi di langit meleleh menjadi cairan keemasan yang pekat. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Yun mengedarkan seni naga suci Azure dengan vitalitasnya yang mendidih di dalam tubuhnya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menyedot semua cairan emas ke dalam perutnya seperti ikan paus. Duduk di puncak gunung, Lin Yun mungkin tampak tenang di permukaan, tetapi sejumlah energi astral yang kacau dan menakutkan mengalir melalui pembuluh darahnya seperti magma. Ini bukan perasaan yang baik karena dia telah melahap sejumlah besar pil astral ilahi, total 5 juta. Bahkan dengan tubuh sage naga birunya, fisiknya samar-samar menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan dia menahannya sambil mengingat 8 arai penguncian jiwa yang tidak menyenangkan yang pernah dia lihat. 8 binatang yang tidak menyenangkan itu adalah Kyongki, Kunpeng, ular terbang, naga aurora, roh neter, phoenix iblis, Goul Nul, dan naga bersayap. Masing-masing dari mereka memiliki nama yang tidak menyenangkan, dan yang lain membutuhkan referensi jika mereka ingin membentuk rasi bintang mereka, tapi Lin Yun berbeda. Dia ingin menggunakan darah dan vitalitasnya untuk menjadi tinta bagi rasi bintang penguasa yang akan dia ciptakan yang semata-mata milik dia, pemakaman bunga. Jadi, sebelum itu, dia harus mengumpulkan cukup banyak darah dan vitalitas. Proses ini tidak mudah, tapi tidak bisa dihindari karena dia telah memilih untuk mengambil jalan ini. Selain itu, dia juga harus mematahkan belenggu di dalam tubuhnya untuk melepaskan jiwa-jiwa jahat yang tersisa.
Ini adalah jalannya, dan daripada menghindarinya, dia lebih memilih untuk mengendalikannya. Pada saat yang sama, binatang buas yang telah menerobos belenggu mulai bergetar, seolah-olah mereka tahu apa yang sedang Lin Yun coba lakukan. Di masa lalu, belenggu itu hanya akan putus ketika niat pedang Lin Yun mencapai ketinggian tertentu. Tapi kali ini berbeda, karena Lin Yun berencana untuk mematahkannya sendiri. Dia memiliki pemikiran yang berani, hancurkan 8 jiwa yang tidak menyenangkan sebelum menggunakan darah dan vitalitasnya sebagai tinta, menciptakan penguasa yang tak tertandingi dan tak terkalahkan di era naga ilahi ini. Bab 1307 Pemakaman Surga 1. Kekuatan 5 juta pil astral ilahi mengalir deras ke seluruh pembuluh darahnya, dan rasa sakitnya sangat menyiksa. Sulit bagi Lin Yun untuk menjaga ketenangannya dengan darah yang keluar dari pori-porinya. Bagaimanapun, menghancurkan belenggu dan menciptakan rasi bintang berdaulat tidaklah mudah. Tiba-tiba, telapak tangan kanan Lin Yun meledak dengan petir yang tak terbatas dilepaskan. Ini karena ada terlalu banyak energi astral di dalam tubuhnya, melebihi batas seni naga suci Azure. Dia diselimuti darah, dan keadaannya saat ini berbahaya karena dia bisa mati kapan saja. Sementara Lin Yun mengerang, dia tidak terintimidasi oleh pemandangan ini dan terus memurnikan energi astral di dalam tubuhnya. Dia harus mengumpulkan energi untuk memastikan tidak ada yang salah sebelum dia berani mematahkan belenggu dan melepaskan jiwa-jiwa tidak menyenangkan yang tersisa. Dia tidak berani mengambil risiko apapun karena dia tidak sanggup menanggung konsekuensinya. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa terus menahan rasa sakit. Ketika telapak tangan kanan Lin Yun meledak, darah mengalir keluar seperti mata air, dan darahnya berkedip-kedip dengan cahaya astral. Tidak butuh waktu lama sampai genangan darah terkumpul di bawahnya. Tidak hanya proses menaklukkan 5 juta pil astral ilahi yang berbahaya, tapi juga fatal jika dia tidak berhati-hati. Beberapa waktu kemudian, darah memenuhi seluruh puncak, tapi darah itu berkilauan dengan cahaya dan terlihat suci. Ketika energi astral yang terkumpul di tubuhnya akhirnya mencapai batas, energi astral itu menyilaukan seperti matahari yang cerah di dalam tubuhnya. Saatnya melepaskan belenggu. Sebelum Lin Yun bisa mengatur nafasnya, manusia emas dan naga biru di lautan pedang berubah menjadi cahaya keemasan dan menyelimuti tubuhnya. Hancurkan. Mengeluarkan raungan, niat pedang langit yang diberdayakan oleh energi astral tak terbatas di dalam tubuhnya terbentuk menjadi bilah yang tak terhitung jumlahnya yang membacok belenggu, menyebabkan percikan api beterbangan dan belenggu bergoyang. Getaran itu membuat Lin Yun memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Tapi dia menolak untuk menyerah dan matanya menjadi merah saat dia terus mencoba untuk meretas belenggu itu menjadi beberapa bagian. Kali ini, retakan halus telah muncul di belenggu itu, tapi Lin Yun tidak menyerah dan melampiaskan semua emosinya dengan raungan. Di bawah kekuatan agung, salah satu belenggu itu pecah dan jiwa yang tidak menyenangkan dilepaskan. Jiwa yang tidak menyenangkan ini tampak seperti naga putih dengan sepasang sayap dan sepasang cakar elang. Ini adalah naga bersayap. Meskipun disebut naga, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan klan naga. Itu adalah klan sendiri, dan lebih kuat dari naga berdarah murni. Ketika terlepas dari belenggu, ia mulai menyerang ke dalam tubuh Lin Yun, mencoba menghancurkannya. Hal ini membuat Lin Yun memuntahkan seteguk darah karena dia sedang dalam masalah saat ini. Dia bahkan harus memanggil semua rune naga ungu emas dan membentuk kepompong. Tapi pada akhirnya, dia berhasil menekan naga bersayap itu dengan niat pedang langit. Itu hanyalah jiwa yang tidak menyenangkan, dan tubuhnya adalah penjara. Jadi bagaimana mungkin mudah baginya untuk membebaskan diri dari tubuhnya? Pada saat ini, Lin Yun berlumuran darahnya sendiri, tetapi dia tidak beristirahat dan terus mematahkan belenggu yang tersisa. Ketika belenggu ke-6 dan ke-7 dipatahkan, Phoenix Iblis dan Roh Neter dilepaskan. Phoenix Iblis adalah mutasi alami, pemimpin klan Phoenix Ilahi yang jatuh. Hanya ada sedikit informasi tentangnya dalam catatan kuno, jadi itu misterius dan menakutkan. Adapun Nether Spirit adalah perwujudan kegelapan. Tidak seperti Demonic Phoenix, Nether Spirit adalah simbol kegelapan dan kematian. Ia memiliki asal-usul yang lebih misterius daripada Demonic Phoenix. Ketika belenggu ke-8 putus, binatang buas terakhir yang tidak menyenangkan dilepaskan. Warnanya gelap gulita dan diselimuti kegelapan dan energi penuh darah yang bahkan membuat hati Lin Yun bergetar. Dia bahkan bisa merasakan bahwa dia tidak bisa mengedarkan seni naga suci Azure dengan lancar. Ini adalah Goul Nul, kutukan klan naga. Di zaman kuno, makanannya sebagian besar terdiri dari naga, dan bahkan naga dewa pun tidak bisa menghadapinya secara langsung.
Jadi, orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Ketika kekuatan 8 jiwa yang tidak menyenangkan berkumpul di dalam tubuh Lin Yun, dia akhirnya tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah. Vitalitasnya juga mulai menurun dengan kecepatan yang terlihat. Roh-roh jahat itu tidak memiliki kecerdasan dan hanya bisa bertindak berdasarkan naluri. Tapi meski begitu, Lin Yun tidak tahan dengan kekuatan mereka dengan fisiknya yang sebanding dengan artefak orang suci 1000 rune. Saat petir mulai bergemuruh di langit, sekelilingnya jatuh ke dalam kegelapan dengan cahaya iblis yang tak terbatas yang memancar dari tubuh Lin Yun. Wajahnya pucat dan terdistorsi. Dia sesekali tertawa dengan gila atau mengaum dengan marah. Emosinya saat ini sedang dipengaruhi oleh jiwa-jiwa yang tidak menyenangkan saat ini. Karena fisiknya tidak bisa menanggung kekuatan dari 8 jiwa yang tidak menyenangkan, bagaimana jiwanya bisa menanggungnya? Jiwa-jiwa yang tidak menyenangkan meraung-raung di dalam tubuhnya karena tubuh Lin Yun seperti sangkar, dan mereka mencoba melepaskan diri dari sangkar untuk melepaskan kekuatan mereka ke dunia sekali lagi. Tidak. Lil Purple mulai terisak di atas pedang salju dengan kesedihan tertulis di wajahnya. Aku tidak ingin kau mati. Permaisuri ini tidak ingin kehilanganmu. Lil Purple hampir pingsan karena kesedihan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah jalan yang telah dipilih Lin Yun, dan tidak ada yang bisa membantunya karena dia berjalan di jalan seorang penguasa. Keputusasaan ini membuat Lil Purple menangis dengan hati yang sakit. Sejak dia terbangun dari tidur nyenyaknya, dia tidak pernah merasa begitu sedih sebelumnya, dan dia merasa seolah-olah ada pisau yang menusuk ke dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa Lin Yun telah memegang posisi penting dalam hatinya tanpa dia sadari. Saat kenangan di antara mereka mulai berkelebat di depan matanya, dia melihat adegan Lin Yun dengan lembut mengikat kepang untuknya setelah dia diintimidasi oleh Ye Ziling, ikan bakar yang diberikan Lin Yun padanya saat mereka mengejar pedang iblis petir, bagaimana dia sangat marah saat dia kelelahan, dan bagaimana Lin Yun berdiri di depannya saat Luo Hua ingin mengambil nyawanya. Semua kenangan di antara mereka telah lama meluluhkan hatinya yang telah mati setelah tidur nyenyak selama 100.000 tahun. Adapun Lin Yun, yang berada di ambang kehancuran, dia bisa mendengar seseorang menangis di telinganya. Dia langsung menyadari bahwa itu adalah Lil Purple yang menangis untuknya, dan karena dia menangis untuknya, dia tidak bisa mati, apapun yang terjadi. Niat pedangnya secara bertahap mulai kembali ke tengah alisnya. Dia telah kehilangan kendali atas emosinya, dan bahkan fisiknya tidak bisa menahan ketegangan. Hanya jiwa pedang ganda di tengah alisnya yang masih berada dalam kendalinya. Dia tahu bahwa jika dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, dia harus mencabut pedang patah, misterius di dalam tubuhnya. Itu adalah harapan terakhirnya, dan hanya itu yang bisa menekan 8 jiwa yang tidak menyenangkan. Pada saat yang sama, dia akhirnya menyadari bahwa 8 arai pengunci jiwa yang tidak menyenangkan dimaksudkan agar pedang tersebut dapat merantai 8 jiwa yang tidak menyenangkan, dan bukan sebaliknya. Tapi dia belum pernah mengendalikan pedang patah sebelumnya dalam hidupnya, dan bahkan fisik pedang patahnya diaktifkan secara pasif, tidak di bawah kendalinya. Ini adalah energi terlarang, dan dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Dia tidak berani, dan dia telah mencoba melarikan diri darinya. Dia selalu tidak mau mengakuinya karena pedang itu membuatnya merasa takut dan gelisah. Dia takut dia akan dimusnahkan jika dia bersentuhan dengannya. Tapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki jalan untuk mundur. Hanya dengan menghadapi hatinya, barulah dia bisa memiliki secercah harapan untuk membalikkan keadaan. Saat manusia emas terbang dari lautan pedang dan sampai ke ruang misterius di dalam tubuhnya, ruang itu seperti jurang tak berdasar yang dipenuhi dengan kegelapan tak terbatas. Di dalam jurang, pedang yang patah, itu tampak mencolok, misterius, dan menakutkan. Rasanya seakan-akan pedang itu bisa mengakhiri seluruh era apabila dihunuskan. Tapi, pedang patah, itu memancarkan kilatan dingin saat manusia emas itu terbang, seolah-olah menghina. Di bawah kedipan dingin, cahaya yang dipancarkan dari manusia emas mulai meredup, dan dia tahu bahwa manusia emas akan benar-benar padam jika ini terus berlanjut. Jika jiwa pedangnya mati, maka dia juga akan mati. Tapi Lin Yun tidak meringkuk dan menghadapi pedang yang patah, secara langsung, membiarkan cahaya dingin menyinari jiwa pedangnya. Ketika cahaya yang dilepaskan dari manusia emas meredup, manusia emas mengulurkan tangan untuk meraih gagang pedang patah. Dia jelas sangat dekat, tapi rasanya pedang itu berjarak 10 juta mil darinya. Tidak peduli bagaimana dia mengulurkan tangan, dia tidak bisa memegang gagang pedang sama sekali. Sebagai tanggapan, pedang patah itu mengeluarkan getaran ejekan.
Ini membuat Lin Yun memuntahkan seteguk darah lagi dengan vitalitasnya yang kalah. Jiwa pedangnya, manusia emas, hampir menjadi transparan. Bab 1308 Pemakaman Surga 2. Tapi tepat ketika itu akan menghilang sepenuhnya, raungan dahsyat bergema dari jurang. Raungan itu secara alami berasal dari jiwa pedang kedua Lin Yun dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menyerbu ke arah pedang yang patah. Ketika pedang patah, melihat bahwa jiwa pedang naga biru begitu marah, itu langsung menjadi sangat marah juga. Ketika naga biru emas mendekat, retakan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Tetapi penundaan singkat memungkinkan manusia emas untuk meraih gagang pedang yang patah. Ketika manusia emas itu memegang gagang pedang, 8 jiwa jahat yang mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya menjadi tenang. Tapi bukan itu saja. Lin Yun mengeluarkan raungan dan mengendalikan manusia emas itu untuk menarik gagang pedang keluar setengah inci. Ketika sinar pedang dilepaskan, 8 jiwa yang tidak menyenangkan itu langsung berubah menjadi abu dan terbang keluar dari pori-porinya. Ini terlalu menakutkan, dan kekuatan pedang patah begitu menakutkan sehingga membuat Lin Yun benar-benar tercengang. Ketika pecahan-pecahan jiwa yang tidak menyenangkan bergabung dengan darah segar yang ada di puncak gunung, sebuah aura yang eksplosif dan tak terbatas tercipta, membuatnya terasa suci. Lin Yun telah menghunus pedang patah, 1 inci dengan tekad untuk mati jika dia gagal, dan dia telah mencapai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasanya seolah-olah dia tidak sedang memegang pedang, tapi seluruh dunia. Kekuatan menakutkan yang berasal dari pedang itu membuat kulit kepalanya mati rasa. Pada saat yang sama, potongan-potongan informasi kuno yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke dalam pikirannya. Dia tahu bahwa inilah saatnya. Jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja, kata Lin Yun sambil berdiri dan memberi Lil Purple senyuman. Ketika Lil Purple mendengar tanggapannya, dia tersenyum sambil menutupi mulutnya. Ini karena dia terlalu emosional saat ini. Tubuh Lin Yun bergetar sampai-sampai dia bisa pingsan kapan saja, tapi dia masih melayangkan pukulan. Energi astral yang tak terbatas mengalir keluar dengan pukulannya yang naik seperti matahari yang cerah, memancarkan 36 lapisan surga. Mengangkat kepalanya, dia bisa melihat rasi naga biru, burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam, 4 rasi bintang abadi melalui 36 lapisan langit. Tak lama kemudian, dia bisa melihat 100 rasi bintang berdaulat. Rasi-rasi bintang yang berdaulat itu bersinar terang menerangi seluruh alam semesta. Selain itu, masih ada rasi bintang lain yang tak terhitung jumlahnya. Jumlahnya terlalu banyak, tapi semuanya dikalahkan oleh 100 rasi bintang berdaulat. 100 rasi berdaulat itu sangat besar, dan ada sebuah bintang di inti rasi-rasi itu. Pada saat yang sama, rasi bintang itu bersinar dengan cahaya yang berbeda. Ada yang anggun, ada yang diselimuti aura iblis, dan ada juga yang tampak sempurna dan tanpa celah. Dia bisa mendengar gumaman mereka yang penuh dengan penghinaan terhadapnya, memintanya untuk segera berhenti atau dia akan kehilangan nyawanya. 100 rasi bintang berdaulat tidak berarti hanya 100 penguasa yang telah lahir. Setiap rasi bintang berdaulat memiliki pewaris, seperti Lin Yun dapat menggantikan rasi bintang penakluk surga jika dia mau. Rasi bintang berdaulat itu berisi sisa-sisa kehendak para penguasa itu, dan mereka bisa merasakan apa yang Lin Yun coba lakukan. Beraninya kau memprovokasi kami. Kau sedang merayu kematian. Kebanggaan seorang penguasa tidak bisa dilanggar. Hentikan segera. Teruskan dan kau hanya akan kehilangan nyawamu. Tapi Lin Yun hanya tersenyum dengan sedikit jijik, enggan untuk menyerah saat mendengar itu. Aku selalu percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kau memiliki kemauan untuk melangkah. Ketika dia melambaikan tangannya, darah menjadi bercampur dengan pecahan jiwa-jiwa yang tidak menyenangkan dan larut menjadi tinta. Lin Yun kemudian mulai melukis rasi bintang berdaulat yang semata-mata miliknya. Bersamaan dengan suara yang keras, sebuah kanvas emas terbuka dan Lin Yun melambaikan tangannya seperti sedang memegang kuas. Begitu saja, Lin Yun melukis naga bersayap kuno goresan demi goresan di atas kanvas. Ini adalah lukisan yang mengejutkan karena setiap kuasnya dipenuhi dengan vitalitas yang tak terbatas. Mata Lin Yun menjadi merah padam dengan rambutnya yang berkibar-kibar. Ketika dia berhasil melukis naga bersayap, dia berhenti sejenak sebelum menutup matanya dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Ketika manusia emas di dalam tubuhnya memegang pedang yang patah, banyak informasi mulai muncul di dalam pikiran Lin Yun, dan semuanya tentang 8 jiwa yang tidak menyenangkan. Ketika dia membuka kembali matanya bersinar terang saat dia menulis sebuah kalimat pada lukisan itu. Ketika dia selesai menulis kalimat itu,
lukisan pertama telah selesai. Ketika Lil Purple melihat kalimat itu, dia perlahan-lahan mengucapkannya dengan wajahnya yang berubah. Membelah kekacauan purba di puncak Kunlun, mengeluarkan kehebatan saat matahari terbit. 100 rasi bintang berdaulat di atas lapisan 36 langit sebanding dengan rasi bintang yang lahir secara alami, dan mereka tampak seolah-olah akan ada untuk selamanya. Menanggung tekanan yang sangat besar, Lin Yun mulai membuat lukisan kedua. Kali ini, itu adalah ular terbang kuno, dan ketika dia selesai, dia meninggalkan sebuah kalimat, seperti yang dia lakukan pada lukisan pertama, hantu ular terbang menyihir semua orang, mengganggu peredaran bintang dan arah. Lin Yun terus melukis, sementara Lil Purple akan membaca frasa yang dia tinggalkan. Semakin dia membaca, semakin dia terkejut. Dengan sepasang mata seperti matahari dan bulan, membekukan keabadian dengan satu pikiran. Itu adalah kalimat dari lukisan naga Aurora. Melihat ke belakang di 9 neraka, bahkan para dewa dan dewa pun tidak akan berani melihat secara langsung. Itu adalah ungkapan dari lukisan Demonic Phoenix. Deskripsi pada lukisan itu terlalu menakutkan. Lil Purple telah bertahan melalui era kuno, jadi dia tahu apa arti dari kalimat-kalimat itu, dan setiap kata itu mengandung kekuatan yang tak terbatas. Kunpeng naik dengan angin seperti matahari, membumbung tinggi ke 9 langit. Kekuatan Kyongki mengatur dunia, memusnahkan segala sesuatu bersama dengan Yin dan Yang. Dengan kemunculan roh Nether, salah satu dari 4 musim akan lenyap di hadapannya. Lahir sebelum kekacauan purba terbentuk, dan memusnahkan naga dewa dengan satu tarikan nafas. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk menyelesaikan 4 lukisan yang tersisa yang mewakili Kunpeng, Kyongki, Nether Spirit, dan Goul Nul saat dia memercikkan tintanya. 8 lukisan itu tampak seperti terbuat dari emas saat mereka melayang-layang di sekitar Lin Yun. Ungkapan pada masing-masing lukisan tidak menyilaukan, tapi sepertinya mengandung kekuatan tak terbatas yang dengan kuat menekan 8 jiwa tak menyenangkan yang telah berubah menjadi rasi bintang. Tinggal satu lagi yang tersisa. Lin Yun melanjutkan konstelasinya, menggunakan darah, vitalitas, dan jiwa yang tidak menyenangkan sebagai tinta dan niat pedang langit sebagai kuas. Jika dia tidak berhati-hati, maka jiwanya akan tersulut sampai dia padam. Tapi Lin Yun tahu bahwa dia perlu mengambil satu langkah lagi jika dia ingin membentuk konstelasi penguasa. Dia membutuhkan satu pedang untuk menekan 8 jiwa yang tidak menyenangkan, dan pedang itu juga bisa membuatnya menggunakan kekuatan 8 jiwa yang tidak menyenangkan dan melepaskan kekuatan untuk mengubur langit. Saat kanvas ke-9 terbuka, Lin Yun memuntahkan seteguk darah ke atas kanvas. Retakan juga mulai muncul di tubuhnya dengan darah yang mengalir keluar. Dia menciptakan satu demi satu bintang di atas kanvas. Pada saat ini, dia sedang melukis seluruh alam semesta. Seluruh tubuhnya bergoyang, karena ia sudah mencapai batas kemampuannya. Ketika kuasnya terbang, garis besar jagat raya sudah selesai. Tetapi, yang akan ia lakukan selanjutnya adalah goresan terakhir pada lukisan itu. Saat cahaya bersinar dari pupil matanya, 2 jiwa pedang di tengah alisnya memancarkan niat pedang yang tak terbatas. Di balik kuas ini, Lin Yun menuangkan semua roh, aura, dan esensinya. Pada saat yang sama, tekanan dari rasi bintang berdaulat di luar 36 lapisan langit terus menekannya. Tapi Lin Yun tidak peduli dengan tekanan itu. Beberapa waktu kemudian, pedang yang tergantung di atas 36 lapisan langit terbentuk. Ketika 9 lukisan itu digabungkan bersama, keadaan awal rasi bintang penguasa Lin Yun akhirnya terbentuk. Saat dia rileks, rasi bintang pemakaman surga yang lengkap memasuki tubuhnya. Saat masuk, vitalitas tak terbatas mulai menyehatkan aura Lin Yun, dan aura yang menakutkan mulai meningkat. Pada saat ini, vitalitas dan fisiknya mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia juga memancarkan aura tak tertandingi yang menjadi miliknya, pemakaman bunga. Bab 1309 Malam Yang T. Tubuh Lin Yun sudah berada di ambang kehancuran setelah menciptakan konstelasi penguasa miliknya. Tapi ketika rasi bintang penguasa memasuki tubuhnya, luka-lukanya pulih dengan cepat, dan dia juga mulai memancarkan kilatan cahaya yang menyilaukan. Berdiri di puncak gunung, Lin Yun seperti matahari yang cerah dengan energi astral yang memenuhi setiap sudut tubuhnya, mengisinya dengan vitalitas yang tak terbatas. Peningkatan ini cepat dan sulit dipercaya. Di bawah cahaya yang menyilaukan, tubuh Lin Yun seperti kuali besar yang menyala-nyala, diselimuti cahaya keemasan. Pada saat ini, kultivasinya meningkat dengan kecepatan tinggi, mencapai tahap astral yang lebih rendah dalam sekejap mata.
Tiba-tiba, sebuah ledakan bergema dari dalam tubuhnya, dan auranya di tahap astral ditingkatkan sekali lagi. Panggung astral yang lebih besar. Lil Purple terkejut dengan adegan ini karena ini terlalu mengejutkan. Dia belum pernah mendengar ada orang yang mencapai panggung astral besar setelah memasuki panggung astral. Tapi bukan itu saja, aura Lin Yun terus meningkat. Kemudian lagi, itu tidak mengherankan karena Lin Yun sebelumnya telah memurnikan buah darah naga suci, dan dia juga menghabiskan 5 juta pil astral ilahi untuk membuat rasi bintangnya sendiri. Ini memberinya fondasi yang menakutkan, dan sekarang dia telah menciptakan konstelasi sendiri, fisiknya dengan rakus melahap energi spiritual di sekitarnya. Di bawah cahaya terang, rasi bintang berdaulat Lin Yun samar-samar muncul, dan 8 jiwa yang tidak menyenangkan dapat dilihat bersama. Saat mereka menghirup energi astral, mereka perlahan-lahan menjadi hidup. Tiba-tiba, sinar pedang muncul di atas 8 jiwa yang tidak menyenangkan, bersamaan dengan munculnya sebuah kosmos. Saat cahaya mengalir di antara 8 jiwa yang tidak menyenangkan dan pedang ilahi, mereka tampak saling menyehatkan satu sama lain pada saat ini. 8 jiwa yang tidak menyenangkan memberdayakan pedang ilahi, sementara pedang ilahi mengendalikan 8 jiwa yang tidak menyenangkan. Ini memberikan perasaan bahwa seluruh alam semesta akan hancur jika pedang ilahi bergerak. Pemakaman surga. Lil Purple bergumam dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya bahwa Lin Yun telah menciptakan rasi bintang penguasa sendiri, menciptakan lukisannya yang tak terkalahkan. Ini berarti Lin Yun telah membuka jalannya sendiri di bawah tekanan 100 rasi bintang berdaulat, dan ini terlalu mengejutkan. Tapi mengapa begitu banyak jenius di era keemasan gagal sementara Lin Yun berhasil? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh Lil Purple. Dalam hal bakat, ada banyak jenius yang tak tertandingi di era keemasan yang tidak lebih lemah dari Lin Yun. Mereka begitu banyak sehingga bahkan ada orang jenius yang lebih kuat darinya. Dia telah melihat banyak sekali jenius yang menentang surga yang praktis tak terkalahkan. Dalam hal bakat dalam pedang, Master Pedang Ziyuan secara alami lebih kuat dari Lin Yun. Bagaimanapun, Master Pedang Ziyuan bisa membunuh dewa saat dia hanya berada di alam suci, dan dia adalah legenda di antara legenda di era keemasan. Dia begitu misterius dan menakutkan sehingga bahkan para dewa pun harus menundukkan kepala di hadapannya. Tapi Master Pedang Ziyuan tidak dapat menciptakan rasi bintang penguasa sendiri. Tidak masalah apakah dia ingin atau tidak, tapi Master Pedang Ziyuan tidak memilih untuk mencoba dan menciptakan rasi bintang penguasa sendiri. Sebaliknya, dia telah memilih untuk menggantikan rasi bintang penakluk surga. Apakah karena pedang itu? Lil Purple bergumam dengan rasa ingin tahu memenuhi pupil matanya, membuatnya terlihat menggemaskan. Tak lama kemudian, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Dia menyerah untuk mencari tahu. Tidak masalah jika jalannya di depan akan sulit. Karena dia telah selamat, dia telah menunjukkan potensi untuk mencapai puncak alam Kunlun. Huff, kau membuat permaisuri ini mengkhawatirkanmu. Lil Purple cemberut dengan tidak senang. Ketika Lin Yun bangun, dia pasti harus memberinya pelajaran, tetapi ketika dia memikirkannya, sepertinya tidak mungkin karena dia tidak pernah berhasil setiap saat sebelumnya. Dia tidak hanya gagal, tapi dia bahkan lebih mempermalukan dirinya sendiri. Memikirkan hal itu membuat Lil Purple menggembungkan pipinya dan mulai menggemeretakkan giginya. Tepat pada saat itu, kehancuran rune spiritual bergema dengan aura kuno yang perlahan-lahan menyerangnya. Hal ini langsung membuat wajah Lil Purple berubah dan menjadi dingin karena susunan spiritual yang telah dia siapkan dihancurkan. Kamu sedang mendekati kematian, tidak peduli siapa kamu. Mata Lil Purple bersinar dengan aura membunuh. Lin Yun berada di saat yang kritis saat ini, jadi jika seseorang mengganggunya saat ini, tidak hanya semua usahanya akan sia-sia, bahkan rasi bintang penguasa miliknya akan mengalami kerusakan yang sangat besar. Menilai dari kecepatan peningkatan Lin Yun saat ini, tidak akan mengherankan jika kultivasinya berhasil mencapai alam inti Elysium setengah langkah. Lil Red. Lil Purple berteriak saat dia berdiri di atas pedang salju, sebelum menuju ke tepi susunan spiritual. Lil Red dengan cepat mengikuti di belakang Lil Purple. Di luar susunan, ada seorang pria tua berpakaian abu-abu. Dia sudah tua dan hanya berada di alam inti Elysium kecil, tapi aura yang dia pancarkan sebanding dengan alam inti Elysium besar. Dia diselimuti cahaya hitam yang tak terbatas. Wajahnya kaku dan terlihat seperti orang mati, tapi vitalitas tanpa batas yang dia berikan sangat menakutkan. Adegan ini membuat Lil Purple mengunci alisnya karena ada celah besar antara alam inti Elysium kecil dan besar.
Lin Yun bisa dengan mudah menghadapi mereka yang berada di alam inti Elysium kecil, tapi dia harus menggunakan pedang bayangan petir untuk menghadapi para ahli alam inti Elysium besar. Sekali lagi, itu sebelum dia mencapai tahap astral. Tetua berpakaian abu-abu itu jelas berada di alam inti Elysium kecil, tapi aura yang dia pancarkan sebanding dengan alam inti Elysium besar, dan ini sedikit menakutkan. Ketika tetua berpakaian abu-abu itu berdiri di udara, dia seperti binatang buas yang terang-terangan mengabaikan Lil Purple. Ketika dia melihat melalui penghalang, matanya tertuju pada arah Lin Yun. Ini membuat Lil Purple bingung dan bertanya-tanya bagaimana orang ini tahu bahwa Lin Yun ada di sini. Tiba-tiba, lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengangkat tangannya. Saat cahaya astral melonjak, langit di sekitarnya menjadi gelap dan api menyatu sebelum menghantam penghalang. Namun bukan hanya itu saja. Sebuah cahaya hijau juga mulai menyatu di telapak tangannya sebelum sebuah telapak tangan hijau raksasa setinggi 100 kaki datang menekan. Di jalur telapak tangan hijau itu, ruang angkasa mulai retak dan melepaskan kekuatan destruktif yang tampak seperti kedatangan kiamat. Adegan ini membuat wajah Lil Purple berubah dan dia bertanya-tanya dari mana monster ini berasal. Jika dia benar-benar membiarkan serangan pria tua berpakaian abu-abu itu mencapai penghalang, susunan yang telah dia siapkan akan langsung hancur. Tepat pada saat itu, raungan ganas bergema dengan Lil Red mengambil bentuk keranaga kuno sebelum menyerbu ke arah pria tua berpakaian abu-abu itu. Ketika ia mengacungkan tongkatnya, langit mulai berubah dan rune yang terukir di tongkatnya mulai menyala. Ruang di sekitar tongkat mulai terdistorsi saat bertabrakan dengan telapak tangan raksasa itu, meninggalkan retakan halus pada telapak tangan hijau yang menyala. Kera naga itu memiliki kemarahan yang terpancar dari pupil matanya saat ia mengacungkan tongkatnya sekali lagi. Mengulangi serangan itu 3 kali, telapak tangan hijau raksasa itu akhirnya hancur berkeping-keping. Seekor kera naga. Pria tua berpakaian abu-abu itu berkata, tapi dengan suara seorang wanita. Hal ini membuat Lil Purple terkejut karena dia awalnya berpikir bahwa pria tua berpakaian abu-abu ini telah berubah menjadi mayat iblis oleh aura iblis. Tapi itu jelas bukan masalahnya, dan jelas ada yang salah dengan pria tua berpakaian abu-abu ini. Awas! Wajah Lil Purple berubah setelah merasakan bahaya. Sebelum Lil Red bisa merespon tepat waktu, pria tua berpakaian abu-abu itu langsung mendekatinya dengan beberapa jentikan. Saat pria tua berpakaian abu-abu itu mengeluarkan aroma aneh, itu membuat Lil Purple bingung. Tapi sebelum ia bisa bangun, pria tua berpakaian abu-abu itu bertepuk tangan dan sebuah cahaya hijau mendarat di kepala kera naga. Hal ini membuat Lil Red mengeluarkan jeritan yang menyedihkan karena vitalitasnya dengan cepat dilahap oleh pria tua berpakaian abu-abu dengan kecepatan yang terlihat. Menyaksikan adegan ini, Lil Purple mengenakan ekspresi serius sebelum dia melayang ke langit dengan Snow Heat Blade. Rambutnya berubah menjadi perak, dan dia mulai memancarkan aura kuno namun suci. Pada saat yang sama, awan di belakangnya telah terbentuk menjadi sepasang sayap burung phoenix. Ketika Lil Purple mulai membentuk segel, satu demi satu belenggu perak mulai muncul sebelum menyerangi pria tua berpakaian abu-abu itu. Pria tua berpakaian abu-abu itu dipaksa untuk melepaskan Lil Red sebelum dengan lembut menjentikkan ke arah belenggu-belenggu itu, dengan mudah menghancurkannya. Kemudian, tatapan pria tua berpakaian abu-abu itu jatuh ke Lil Purple, dan berkata sekali lagi, seekor burung phoenix. Ketika dia selesai, dia tampak menjadi gila dengan api hijau berkobar padanya saat dia menerkam Lil Purple. Semua belenggu yang menghalangi jalannya langsung runtuh, dan dia muncul di hadapannya dalam sekejap mata. Sambil menyeringai, pria tua berpakaian abu-abu itu mulai membengkak sebelum meraih kepala Lil Purple. Di bawah telapak tangannya, segala sesuatu tampak terkendali, dan bahkan udara pun berhenti mengalir. Penjara pengunci naga. Tapi Lil Purple tidak panik dan mengetuk jarinya. Saat cahaya dingin mulai bersinar dari belenggu yang rusak, mereka mulai menyatu dan membentuk sangkar kristal dan menjebak pria tua berpakaian abu-abu di dalamnya. Ketika tangan pria tua berpakaian abu-abu itu terulur keluar dari sangkar, tangannya benar-benar membeku di dalam es. Tapi sebelum Lil Purple bisa mengatur nafasnya, cahaya gelap yang menakutkan dipancarkan dari pria tua berpakaian abu-abu itu, dan seluruh surga mulai bergetar. Cahaya iblis itu segera merobek lapisan pertama surga, menghancurkan sangkarnya. Bagaimana ini mungkin? Lil Purple menyipitkan pupil matanya dengan rasa takut melintas di pelupuk matanya. Ini terlalu menakutkan karena orang tua berpakaian abu-abu ini bahkan lebih kuat dari ahli alam inti Elysium besar biasa. Phoenix.
Suara seorang wanita bergema dari pria tua berpakaian abu-abu sekali lagi saat dia mengulurkan tangan untuk meraih lil purple. Tapi tepat pada saat itu, sinar pedang terbang dan mengenai pria tua berpakaian abu-abu itu. Di saat yang sama, sesosok berpakaian biru terbang mendekat. Ayo pergi. Meraih lil purple, Lin Yun terbang menuju langit. Tepat ketika keduanya pergi, retakan mulai muncul pada pria tua berpakaian abu-abu itu sebelum dia meledak, menyebabkan sekelilingnya bergetar karena aura yang melonjak dan merusak. Ketika Lin Yun menyipitkan matanya ke awan debu, dia melihat garis hijau yang kabur. Ini membuatnya terkejut karena dia mengenalinya. Pada saat yang sama, dia tidak menyangka bahwa itu akan mengikutinya ke sini. Malam yang tenang. Bab 1310 Yur A Phoenix. Malam yang tenang adalah salah satu dari 10 bunga kuno. Aromanya bisa menyeret orang lain ke dalam ilusi, dan juga bisa melahap daging dan darah untuk tumbuh. Ini berarti bahwa ia bisa hidup pada orang lain seperti parasit. Pada saat yang sama, kuncup bunga itu memiliki bentuk api suci. Lin Yun menemukannya ketika dia memasuki Pulau Kuksuan, tapi baru saja mulai tumbuh saat pertama kali dia bertemu dengannya, dan itu membuat Lin Yun melarikan diri karena betapa merepotkannya. Adapun mereka yang mencoba untuk mendapatkan malam yang tenang, mereka semua dilahap olehnya. Lin Yun memiliki kesan yang mendalam tentang hal itu karena setidaknya ada ratusan orang yang dilahap oleh malam yang tenang, dan yang dimuntahkannya hanyalah tumpukan tulang. Saat itu, dia sudah menduga bahwa itu mungkin memiliki rune suci asal, dan itulah mengapa dia melarikan diri, karena itu terlalu merepotkan. Sepertinya dia telah mengawasiku. Lin Yun bergumam dengan senyum ceria. Di saat yang sama, Lil Purple melepaskan diri dari Lin Yun dan kembali berdiri di atas pedang salju. Permaisuri, akulah yang menyelamatkanmu. Lin Yun tersenyum sambil mengedipkan matanya ke arah Lil Purple. Siapa yang butuh penyelamatanmu? Itu hanya sekuntum bunga. Permaisuri ini sebelumnya tidak mengetahuinya. Jika aku tahu, aku bisa dengan mudah mengatasinya. Lil Purple cemberut dengan tidak senang. Aku mendengar seseorang menangis tadi saat aku menggambar rasi bintangku. Apakah itu kamu? Lin Yun menatap Lil Purple sambil tersenyum. Apa yang menangis? Lil Purple menolak dengan wajah memerah. Menyipitkan matanya, Lin Yun tersenyum, mungkin aku salah dengar. Suara burung pipit itu hanya terdengar seperti burung phoenix. Nah, sekarang setelah saya melihatnya lagi, bagaimana mungkin ada tangisan burung phoenix untuk saya? Siapa yang kau panggil burung gereja? Lil Purple dengan marah memelototi Lin Yun. Aku adalah permaisuri pembantai surgawi tertinggi klan Phoenix dari 4 laut, 8 jurang, 36 surga, dan 72 bumi. Aku bukan burung pipit. Jadi kau mengakui bahwa kau menangis tadi. Lin Yun tersenyum lembut. Tete Tuan Suri ini. Lil Purple menggigit bibirnya dengan mata memerah. Tapi saat semua emosinya melonjak, dia mulai terisak. Jangan menangis di masa depan. Bagaimanapun, kamu adalah burung Phoenix. Lin Yun tersenyum sambil membelai kepala Lil Purple. Oke. Lil Purple menganggukkan kepalanya. Tepat pada saat ini, di wilayah itu orang tua berpakaian abu-abu itu meledak, cahaya menyilaukan bersinar dan semua debu tersapu. Ketika awan debu menghilang, yang muncul adalah sebuah bunga raksasa dengan sosok humanoid yang kabur di kuncup bunga. Kulitnya berwarna biru dengan garis-garis yang menutupi seluruh tubuhnya. Wajah birunya menyihir, dan pupil matanya berkobar-kobar dengan api hijau. Saat dia perlahan-lahan bergerak, kakinya mulai muncul di kuncup bunga. Hal ini membuat Lin Yun terkejut karena malam yang tenang hanya bisa memanifestasikan tubuh bagian atasnya pada awalnya. Dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar akan berhasil mewujudkan tubuh bagian bawahnya hanya dalam waktu 1 bulan. Tampaknya saat dia mengejarnya selama sebulan terakhir, dia pasti telah melahap banyak ahli alam inti Elysium dalam prosesnya. Kuku-kuku tajamnya ditempatkan di bibirnya. Sambil menjilat kukunya, dia memperlihatkan senyum menyihir. Sepertinya kau semakin kuat. Mengapa kamu tidak menjadi tuan rumahku? Aku jamin aku bisa memberimu kebahagiaan yang tak ada habisnya. Suaranya menyihir, tetapi ketika Lil Purple mendengar apa yang dia katakan, wajahnya menjadi hitam, dan memelototi Lin Yun. Dasar jalang. Kamu tidak boleh melihatnya. Kata-katanya membuat sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak karena dia tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Dia tahu malam yang tenang adalah monster pemakan manusia, dan dia tidak akan berani menyentuhnya bahkan jika dia punya 100 nyali. Selain itu, seleranya terhadap wanita juga tidak terlalu buruk. Sungguh burung Phoenix S yang menyedihkan, kamu bahkan kehilangan darah dewa.
Berdiri di atas bunga, malam yang tenang memperlihatkan senyum menyihir sebelum dia menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Aku bahkan tidak tega memakanmu. Cek, cek, cek. Huff, apa kau tahu berapa banyak permaisuri ini telah menghancurkan sampah sepertimu di masa lalu? Namun, kau ingin memakan permaisuri ini. Lil Purple dengan dingin berkata. Lalu bagaimana dengan sekarang? Hahaha. Malam yang tenang tertawa sebelum mengangkat kedua tangannya, melepaskan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang menuju ke arah Lil Purple dalam bentuk tentakel. Tapi Lin Yun berdiri di depan Lil Purple dan mengulurkan tangan, membiarkan tanaman merambat melilit lengannya. Aku tahu namamu. Kamu dipanggil Lin Yun, kan? Aku suka namamu itu. Malam yang tenang mengedipkan mata dan memberikan senyuman pada Lin Yun. Saat dia tertawa, aroma aromatik mulai menyebar yang bisa menyeret orang lain ke dalam ilusi. Tapi Lin Yun bahkan tidak terganggu olehnya karena itu sia-sia melawan niat pedang langit miliknya. Baiklah, aku punya nama lain yang mungkin tidak kau sukai. Lin Yun mengedarkan seni naga suci Azure bersama dengan semua energi astral yang terkumpul di dalam tubuhnya untuk menghadapi tanaman merambat. Ini mungkin terlihat mudah, tapi mereka bersaing di antara mereka sendiri, karena malam yang tenang ingin menarik Lin Yun untuk melahapnya. Di sisi lain, Lin Yun ingin mematahkan tanaman merambat itu. Tanaman merambat itu mungkin tampak lemah, tapi ketangguhannya sebanding dengan artefak suci. Dia tidak melihatnya selama sebulan, dan malam yang tenang menjadi jauh lebih kuat. Jadi siapa nama itu? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku akan menyukai segala sesuatu tentangmu. Malam yang tenang tersenyum. Saat dia berbicara, dia bahkan menjilat bibirnya sambil menatap Lin Yun. Jika itu adalah orang lain, mereka mungkin akan jatuh di bawah ilusinya. Bunga pemakaman, senyum Lin Yun. Ketika malam yang tenang mendengar itu, wajahnya berubah dan menjadi dingin. Kalau begitu, biar aku yang menguburmu. Api hijau mulai berkobar di tanaman merambat, memancarkan aura yang menakutkan namun sakral. Ketika Lil Purple melihat itu, dia dengan cepat teringat, ramuan sampah ini benar-benar melahirkan api suci. Permaisuri, pergi dan lihatlah Lil Red. Aku akan bermain dengannya, senyum Lin Yun tanpa kepanikan di wajahnya. Banyak vitalitas Lil Red telah dilahap, dan dia memeluk kepalanya kesakitan. Oke. Lil Red dengan cepat terbang dan meninggalkan wilayah yang diselimuti ilusi. Setelah dia pergi, api suci pada tanaman merambat menyebar ke telapak tangan Lin Yun, langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasakan api saya, hehe. Malam yang tenang berkata sambil mengedipkan mata. Yah, lumayan juga. Lin Yun tersenyum sambil membiarkan api hijau menyelimuti tubuhnya. Ketika Serene Knight melihat pemandangan ini, dia menyipitkan matanya dan tidak percaya bahwa api sucinya tidak melakukan apa-apa padanya. Tetapi sebelum Serene Knight dapat menanggapi, raungan dahsyat bergema dari dalam tubuh Lin Yun dan kultivasinya langsung mencapai alam inti Elysium setengah langkah. Pada saat yang sama, akumulasi energi astral di dalam tubuhnya menyapu keluar dan 10 tanaman merambat yang aneh terkoyak dengan tarikan. Ketika semua tanaman merambat patah, api suci juga beterbangan. Hal ini membuat Serene Knight mengerang sementara dia mundur beberapa langkah di atas kelopak bunga. Ayo bertarung, kalau begitu. Mata Lin Yun dengan dingin bersinar saat dia menyeringai, sementara sepasang sayap emas terbuka di belakangnya. Detik berikutnya, dia sudah muncul di atas bunga, berdiri di hadapan malam yang tenang. Kau sedang merayu kematian. Wajah malam yang tenang menjadi menyeramkan dan dia mengangkat tangannya dengan telapak tangan menuju ke arah Lin Yun. Bahkan tanpa tuan rumahnya, dia tetap kuat. Jadi telapak tangannya diselimuti cahaya suci dan semua rune di permukaan tubuhnya mulai bersinar. Saat ruang di sekitarnya mulai bergetar, lapisan pertama dari 36 lapisan surga pecah. Menghadapi serangannya, Lin Yun juga mengangkat tangannya dengan telapak tangan mendorong keluar. Saat energi astral mulai melonjak di telapak tangan Lin Yun, cahaya tak terbatas yang terpancar dari telapak tangannya membuat serangan yang dilepaskan oleh malam yang tenang tampak redup jika dibandingkan. Tapi Lin Yun tidak melepaskannya dan terus bertarung secara langsung. Lin Yun mengeluarkan raungan setelah 10 kali bentrokan aneh dan seekor burung gagak emas dan burung phoenix perak terbang dari tubuhnya ketika dia melancarkan pukulan berikutnya. Serangannya membuat malam yang tenang terbang mundur beberapa ratus meter dan dia memuntahkan seteguk darah berwarna hijau. Bagaimana ini mungkin? Malam yang tenang menyipitkan matanya. Kultivasi Lin Yun jelas hanya berada di alam inti Elysium setengah langkah, tapi energi astral yang dipancarkan dari Lin Yun bahkan lebih kuat dari para ahli alam inti Elysium.
Dengan satu pikiran, kelopak bunga malam yang tenang mulai terbang seperti kupu-kupu. Pada saat yang sama, kuncup bunga itu memancarkan cahaya hijau yang terlihat sangat jahat, di mana Lin Yun bisa merasakan vitalitasnya terkuras dari tubuhnya. Ini adalah bentuk serangan yang aneh, dan bahkan niat pedangnya tidak bisa menghentikan vitalitasnya yang terkuras. Yang bisa dilakukan oleh niat pedangnya hanyalah memperlambatnya. Melihat adegan ini, Serene Knight tersenyum sinis dan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat. Dia mencicipi vitalitas naga yang sebenarnya dari Lin Yun, dan semakin dia mencicipi, semakin dia puas dengan tubuh Lin Yun. Hanya ini yang kau punya. Sungguh mengecewakan. Lin Yun menghentakkan kakinya dan semua energi astral di dalam tubuhnya mulai berkobar seperti matahari yang menyilaukan. Dia juga mulai memancarkan cahaya keemasan, menyebabkan bunga kolosal itu bergetar dan kelopaknya beterbangan dan hancur berkeping-keping. Kamu pikir kamu bisa melahap semua vitalitasku? Lin Yun tersenyum ceria. Kata-katanya membuat wajah Serene Knight menjadi jelek. Vitalitas Lin Yun seperti lautan tak terbatas. Bahkan jika dia tidak melawan, dia tahu bahwa dia tidak bisa melahap semua vitalitas Lin Yun bahkan jika dia punya waktu 3 hari 3 malam, belum lagi ilusinya tidak berguna di hadapan Lin Yun. Jadi ini berarti setengah dari tipuannya menjadi tidak valid. Kamu seharusnya memiliki rune suci asal, kan? Lin Yun menatap Serene Knight dengan rambutnya berkibar keras tertiup angin. Dia sudah bersikap baik hati karena tidak mengejar Serene Knight sebelumnya. Tapi malam yang tenang sedang merayu kematian karena dia berani muncul di hadapannya. Tapi untungnya, pedang pemakaman bunga miliknya membutuhkan rune suci asal untuk ditingkatkan menjadi artefak suci. Malam yang tenang ingin menggunakannya sebagai tuan rumah. Kemudian dia akan menggunakannya untuk meningkatkan senjatanya. Lin Yun sombong, dan ketika auranya menekannya, itu membuat malam yang tenang merasa tercekik. Kamu memaksaku melakukan ini. Serene Knight meraung dan api hijau yang berkobar di pupil matanya menjadi lebih ganas. Di saat yang sama, api suci tak terbatas mengalir dari tubuhnya dan langsung terbentuk menjadi lautan api.